Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat bayangan kaki besar menembus di kehampaan, tiba-tiba kehampaan yang diciptakan oleh bayangan hitam menggunakan teknik terlarang Taisu langsung bergetar hebat. Bahkan setelah bayangan raksasa langkah keempat Xiaoyan dipadatkan sepenuhnya, pembatasan ruang yang menyegel Xiaoyan dalamnya tidak dapat mendukungnya sama sekali, dan akhirnya runtuh sedikit demi sedikit. Namun pada saat yang sama, lubang darah di tubuh Xiaoyan tidak lagi bertambah, karena 3 bayangan hitam menghilang bersama Tuan Muda ke-12. Seolah-olah hancur bersama kehampaan. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan melihat keberadaan keempat sosok Taisu dan segala sesuatu di sekitarnya. Namun dia tidak menemukan mereka. Dasar sampah! Nanfu, jangan biarkan mereka melarikan diri! Sambil mengutuk, Xiaoyan berteriak dengan keras. Pada saat ini, Xiaoyan secara bertahap mendapatkan kembali kekuatan fisiknya. Namun darahnya telah benar-benar terbakar sekarang. Iya, tentu saja. Saya tidak akan membiarkan mereka melarikan diri dari sini. Sang ratu menjawab perlahan. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, sang ratu melambaikan tangannya. Kemudian kehampaan yang sangat luas tiba-tiba terdistorsi. Bahkan Xiaoyan sendiri yang tidak tahu dalam ruang mana Xiaoyan berada. Tubuh Xiaoyan langsung ditarik kembali bersama 3 bayangan hitam dan Tuan Muda ke-12 yang menghilang muncul kembali, sehingga 3 bayangan hitam dan Komandan Merah memuntahkan seteguk darah besar. Bahkan sepertinya tubuh mereka terluka parah. Sialan, bayangan 4 kaki besar Anda tidak hanya menghancurkan pembatasan ruang yang diciptakan Taisu dengan teknik terlarang, tetapi juga merusaknya dengan kekuatan Anda yang kuat. Namun untuk melepaskan diri dari ruang tersebut, Anda meminta bantuan orang lain. Bahkan Anda meminta mengunci seluruh ruang kehampaan ini, yang menunjukkan betapa tidak bergunanya Anda. Salah satu bayangan hitam berkata dengan suara yang dalam, "Saya tidak bisa membiarkan kalian bertiga melarikan diri dengan mudah sebelum saya mengetahui identitas kalian." Xiaoyan menjawab dengan ekspresi acuh tak acuh. Jelas dalam pikiran Xiaoyan sekarang, meskipun kehampaan ini tidak dikunci olehnya, tetapi dia ingin menunjukkan kepada Taisu bahwa dia adalah pemimpin yang sangat kuat. Jadi adegan ini harus dimainkan sampai akhir. Oke, Anda berada di ranah keabadian Kaisar, tetapi mengapa aura yang Anda pancarkan sangat kuat? Apakah Anda hanya bisa menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan Anda? Bayangan hitam itu mencibir. Bukankah Anda telah merasakan pukulan saya, namun Anda masih berbicara omong kosong dengan saya? Xiaoyan menjawab dengan santai, sambil menatap ketiga sosok hitam dan Tuan Muda ke-12 dengan jijik. Ya, saya dapat mengetahuinya setelah saya mencoba. Apakah kekuatan Anda nyata atau tidak? Salah satu sosok bayangan hitam menjawab Xiaoyan dan ragu. Karena setelah pertempuran sebelumnya berakhir, sosok ini dapat merasakan dengan jelas aura yang dipancarkan Xiaoyan sangat aneh. Jadi dia memutuskan untuk menguji kekuatan Xiaoyan dengan tegas. Sekarang karena jarak antara Xiaoyan dan sosok ini tidak terlalu jauh, bayangan hitam itu langsung menyapu dari kehampaan. Kemudian dengan cepat, dia membentuk cetakan telapak tangan abu-abu ke arah Xiaoyan dengan ganas. Namun kali ini, kekuatan yang terkandung dalam telapak tangan ini tidak sekuat serangan bayangan hitam sebelumnya. Tapi ini adalah jurus yang mematikan bagi Xiaoyan. Bagaimanapun, kekuatan Xiaoyan saat ini telah jatuh ke keabadian Kaisar langkah keempat lagi. Melihat pemandangan itu, Tuan Muda ke-12 mendengus dingin. Jelas dia juga meragukan kekuatan Xiaoyan sebelumnya. Tapi dengan cara ini, dia dapat memastikan kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Tapi jika dia mengingat kekuatan yang ditampilkan oleh Xiaoyan yang dapat melukai mereka dengan parah, Tuan Muda ke-12 tidak dapat meragukan.
bahwa kekuatan keterampilan bertarung yang ditampilkan oleh Xiaoyan juga merupakan keterampilan tingkat kuno yang sunyi. Namun sekarang yang membuatnya bingung adalah aura yang dipancarkan Xiaoyan hanyalah makhluk keabadian kaisar yang membuat Tuan Muda ke-12 semakin curiga. Tepat ketika Xiaoyan melihat bayangan telapak tangan apu-apu yang menyapu ke arahnya, dia hanya menatapnya dengan acuh tak acuh. Segera Xiaoyan mengangkat tangannya kemudian melambaikan ke arah bayangan telapak tangan besar yang dibentuk oleh sosok bayangan. Namun saat bayangan telapak tangan itu mendekat tanpa ada fluktuasi apapun, tiba-tiba bayangan telapak tangan yang runtuh dan hilang dalam sekejap. Melihat pemandangan itu, ketiga sosok bayangan hitam langsung tercengang. Bahkan Tuan Muda ke-12 yang melihat bayangan telapak tangan runtuh dalam sekejap, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi keabadian kaisar dapat memblokir serangan makhluk dewa abadi. Cepat, hancurkan mereka! Pada saat ini, Xiaoyan memberi perintah, kemudian setelah suara itu jatuh, tiba-tiba ada beberapa sosok di sekelilingnya. Namun semua sosok ini juga menutupi wajah mereka dengan topeng. Meski begitu, aura yang dipancarkan beberapa sosok ini juga sangat mendominasi. Tapi setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia langsung bergegas mundur. Jelas dia tidak perlu mengambil tindakan sekarang. Bagaimanapun, keempat sosok ini telah menderita trauma yang cukup besar akibat serangan Xiaoyan. Tapi keempat sosok ini juga harus dikepung dan ditekan sebelum mereka dapat pulih. Setelah Xiaoyan mundur, dia kembali ke tempat di mana sang ratu berada. Dengan gagah berani, kemudian dengan cepat, Goyan muncul kembali. Dan dalam pertempuran sebelumnya, Xiaoyan telah menyembunyikan Goyan ke dalam salah satu 9 peti mati pagoda kekosongan roh. Karena selama Xiaoyan masih hidup, akan mustahil bagi mereka dapat menemukan keberadaan Goyan. Pada saat ini, pertempuran dimulai lagi. Namun mereka adalah makhluk sensi yang sedang bertarung. Sekarang sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dari beberapa bahtera besar seperti sarang lebah perkasa. Mereka semua mengira ada yang banyak pasukan Taisu yang harus mereka lawan di sini. Nanfu, para sampah Taisu ini mengenakan baju besi dewa palsu dan bukanlah tugas yang mudah untuk menghadapi mereka. Jadi situasi ini sangat berbahaya. Dalam pertempuran kali ini, saya hampir mengekspos semua kekuatan saya. Setelah Xiaoyan datang ke sisi ratu, dia berkata perlahan, menggaruk kepalanya dan tersenyum kecut. Karena sebenarnya dalam menghadapi bayangan telapak tangan yang baru saja dikalahkan Xiaoyan, dengan lambaian tangannya bukanlah kekuatan Xiaoyan. Dia hanya benar-benar mengangkat tangannya dan melambaikannya. Tapi untungnya sang ratu mengerti maksud Xiaoyan. Jadi dia menggunakan kekuatannya secara diam-diam. Karena meskipun dia bertarung dengan avatar dewa asli bintang 7, Xiaoyan bahkan tidak bisa bersaing dengan Tuan Muda ke-12. Apalagi harus bertarung dengan 3 sosok bayangan hitam itu. Yang bahkan lebih kuat dari Tuan Muda ke-12, yang bahkan setelah mereka terluka parah. Meskipun itu adalah pukulan biasa, tetapi mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Tepat setelah kata-kata Xiaoyan keluar, tiba-tiba aura di tubuh Xiaoyan melonjak. Karena setelah dia bergabung dengan avatar dewa asli, kekuatan di tubuh utama Xiaoyan menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Karena avatar dewa asli selama perjalanan ke alam 1000 bintang, dia telah datang ke berbagai bintang klon yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun sumber daya semua bintang tersebut telah dijarah oleh Taisu, tetapi semua bintang-bintang tersebut tetap memberikan energi dunia terakhir mereka kepada avatar dewa asli. Karena Xiaoyan berjanji kepada mereka bahwa dia akan mengembaliskan dendam mereka. Jadi ketika energi dunia dari bintang-bintang menyatu dengan tubuh utama Xiaoyan melalui kekuatan avatar dewa asli, itu memberikan tubuh Xiaoyan mendapatkan kesempatan terobosan lain. Merasakan ini, Xiaoyan segera duduk bersila. Karena dengan sang ratu di sisinya, dia tidak perlu khawatir dan dia bisa benar-benar berkultivasi dengan tenang saat ini. Bagaimanapun, setelah Xiaoyan menerobos keabadian kaisar,
Sebenarnya kecepatan peningkatan kekuatan Xiaoyan bisa dianggap sangat luar biasa cepat. Tapi dengan cara ini juga dapat menunjukkan bahwa perang antara dunia Senshi dan dunia Taishu akan segera pecah. Oleh karena itu, dalam yang singkat ini, Xiaoyan harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Bahkan sang ratu juga terus mencoba yang terbaik untuk menemukan pengaturan yang lebih tepat untuk membantu Xiaoyan dan Senshi. Sehingga Xiaoyan bisa memiliki lebih banyak waktu lagi untuk meningkatkan kekuatannya, sehingga Xiaoyan dapat tumbuh kuat lagi. Pada saat ini, sang ratu menatap Xiaoyan yang sedang duduk bersila, namun dalam tatapan mata indah sang ratu mengungkapkan banyak kerumitan, seperti apa yang dia lihat sebelumnya. Yang Mulia bersedia mengulangi kesalahan yang sama selama hidupnya. Tapi apakah dengan cara ini Anda benar-benar dapat mengubah hidup Anda? Ratu berkata dengan suara pelan. Jelas sang ratu sengaja berbicara dengan nada rendah, sehingga suaranya tidak terdengar oleh Xiaoyan. Bagaimanapun sang ratu juga tahu bahwa Xiaoyan sudah menanggung beban yang sangat berat demi Senshi. Namun dia selalu berharap dia bisa lebih banyak berbagi tekanan tersebut dengan Xiaoyan dalam menghadapi perang yang akan datang di masa depan. Saat ini, sang ratu masih berdiri diam di geladak bahtera, menyaksikan pertempuran yang sedang berlangsung. Tapi sang ratu jelas sudah membuat semua pengaturan dalam pertempuran ini. Jadi dia hanya menunggu dalam kehampaan. Karena meskipun jumlah pasukan Taishu lebih banyak daripada pasukan Senshi, tetapi mereka tidak memiliki pemimpin. Jadi tidak peduli seberapa kuat pasukan Taishu ini, masih sulit untuk melawan pasukan Senshi. Bagaimanapun, mereka bukanlah pasukan Taishu yang bertanggung jawab atas pertempuran yang sebenarnya. Jadi di hadapan para dewa keabadian, pasukan Senshi yang lebih kuat hanya masalah waktu sebelum mereka akhirnya dimusnahkan sepenuhnya. Setelah sekian lama pertempuran berlangsung, tiba-tiba seluruh medan perang berangsur-angsur mereda. Kemudian sebuah sosok dengan cepat segera bergegas melaporkan situasinya kepada sang ratu. Yang Mulia, keempat pemimpin Taishu telah disegel hidup-hidup. Apakah para pasukan Taishu ini perlu dimusnahkan? Saat ini sosok yang maju melapor memakai topeng, sehingga tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas. Dia hanya mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat, "Musnahkan semua boneka tanpa jiwa ini, namun sebaiknya Anda tidak menghancurkan baju besi dewa palsu mereka. Bagaimanapun itu sangat berguna untuk kita. Jadi Anda harus menyimpan baju besi dewa palsu mereka sebanyak mungkin." Sang ratu berkata dengan suara pelan, karena takut akan mengganggu Xiaoyan. Setelah kata-kata sang ratu jatuh, sosok ini langsung menangkupkan tinjunya lagi. Kemudian dia mengangkat tangannya. Namun saat sosok itu hendak bergegas, tiba-tiba Dewa Taishu Senshi yang sangat besar meraung, yang membuat sosok pasukan Senshi yang mengenakan topeng menoleh dan segera berteriak dengan keras. "Semua pasukan Senshi yang berpartisipasi dalam pertempuran, cepat tinggalkan medan perang secepat mungkin." Mendengar itu, semua pasukan Senshi yang berada di medan perang segera mundur dengan cepat. Kemudian setelah beberapa saat, tiba-tiba energi yang sangat kuat mulai berfluktuasi sebelum akhirnya meledak dengan keras. Duar! Dengan suara teredam, cahaya merah dewa yang menyilaukan segera menyebar, yang membuat Dewa Taishu Senshi secara bertahap terbelah, berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.